Dibesarkan di tengah keluarga Kristen yang taat, sejak kecil Sydney, bukan nama sebenarnya, rajin ke gereja. Dia pun tak pernah membayangkan suatu ketika akan memeluk agama Islam, apalagi ayahnya adalah seorang pendeta. Sydney mengisahkan, sejak kecil, oleh kedua orang tuanya, dia diceritakan kisah para nabi, termasuk kisah Nabi Abraham dan putra-putranya hingga kisah Nuh dan bahteranya. Juga kisah Musa dengan keberaniannya yang luar biasa. Memasuki usia remaja, Sydney terinspirasi ayahnya untuk menjadi pendeta. Ia ingin memiliki komunitas sendiri, di mana ia memimpin komunitas tersebut. Jadi, saya dedikasikan tujuan ini. Sejak itu, Sydney mulai mendalami ilmu untuk melayani Tuhan. Suatu saat, ibunya mulai membaca Al-Quran karena dia ingin menulis artikel tentang haji. Ibunya berkomunikasi dengan seorang Muslim untuk mencari informasi terkait hal tersebut. Dia mulai mempelajari Islam secara menyeluruh, kenang Sydney tentang ibunya. Beberapa waktu, ibunya memutuskan menjadi Muslimah. Tekad Sydney menjadi pendeta pun semakin menguat dengan harapan dapat menolong ibunya untuk kembali kepada Kristen. Saya berusaha keras agar dia kembali ke agama dulu. Namun, Sydney juga mulai memikirkan apakah hal tersebut benar-benar keinginan dalam hidupnya. Ia pun memutuskan untuk bekerja di luar negeri sebagai fotografer dan marketing. Saat mau berangkat, di bandara, ibunya memeluknya erat-erat dan mendoakan saya dengan menyebut nama Allah. Dia memohon perlindungan kepada Allah agar membimbing dan melindungiku dalam perjalanan, kenang Sydney. Setelah mendarat di Australia, Sydney terkejut melihat di dalam kopernya terdapat Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ia menemukan secarik kertas berisi pesan dari sang ibu. Jika kamu ingin memahami dari mana asal Muslim dan jika kamu ingin berdebat, kamu perlu membaca wahyu mereka dan perlu memahami apa yang mereka yakini dan sejarah mereka, demikian isi surat tersebut. Mulailah Sydney membaca Al-Quran, setidaknya 1 halaman dalam sehari. 1 halaman segera berubah menjadi 2 dan 2 menjadi 3. Akhirnya saya menyelesaikan Al-Quran dari halaman ke halaman, jelasnya. Dalam Al-Quran, Sydney menemukan, hanya ada satu Tuhan yang benar dan bahwa Tuhan ini tidak terlihat. Saya pulang ke rumah setelah menyelesaikan syahadat, hanya ada satu Tuhan yang benar dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Usai bersyahadat, Sydney mulai mempelajari sholat. Ketika kamu melihat di dalam Alkitab, Musa dan Harun harus mencuci tangan dan kaki mereka sebelum mereka berdoa. Mereka meletakkan dahi mereka ke tanah untuk berdoa kepada Tuhan, kata dia. Tidak peduli siapa kamu mungkin seorang presiden, kamu mungkin seorang CEO, atau kamu mungkin menjadi aktor yang sangat terkenal. Tidak peduli siapa kamu, tetapi dalam posisi itu, kamu sepenuhnya berserah diri dan kamu benar-benar disingkirkan dari segala sesuatu di dunia ini karena hanya kamu dan pencipta pada saat ini. Sholat, katanya. Semoga dari kisah nyata ini menjadi pedoman hidup kepada kita semua. Sebesar apapun jabatan kita, tetap di hadapan Allah kita cuma manusia biasa. Jadi jangan sombongkan diri kita kepada manusia yang lebih membutuhkan, walaupun berbeda keyakinan.